Jadi yang perlu diperhatikan di engsel adalah tidak ada air yang masuk lewat celah-celah genting yang renggang. kenapa? Karena untuk pintu yang terbuat dari kayu saat musim penghujan itu biasanya kayu bakal menguap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun, kembali lagi bersama saya Anhar Firdaus. Dan di video kali ini saya bakal ngasih tahu ke teman-teman Sobat Kang Bangun semua apa saja tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan saat tahap finishing rumah. Jadi buat kalian yang penasaran tentang isi video ini, yuk ikutin sampai akhir. Let's go! Oke Sobat Kang Bangun, jadi tahapan pertama yang harus kalian perhatikan adalah bagian tembok. Bagian tembok luar harus sudah diaci dan diplester. Nah, lebih rekomendasi lagi dari kita tim ngebangunrumah.com adalah kalian pakai pelapis anti bocor teman-teman. Nah, di atas itu contoh bagian yang sudah diplester dan diaci teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal pelapis anti bocor, kita menyarankan dua brand yang cukup familiar kita dengar, itu ada Aquaproof atau No Drop teman-teman. Fungsi dari pelapis anti bocor adalah yang pertama, bila terjadi hujan lebat atau badai, itu nanti bila hujannya langsung ke arah tembok, no bocor-bocor, jadi nggak bakal tembus ke dalam rumah teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagian luar yang pasti sudah diaci dan sudah diplester. Kemudian bila perlu ditambah pelapis anti bocor teman-teman. Oke teman-teman, itu buat bagian pertama di bagian tembok. Berikutnya kita bakal ngasih tips di nomor kedua di bagian atas. Penasaran? Oke, kita langsung aja ke atas. Let's go! Oke Sobat Kang Bangun, di tahapan kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagian yang luput dari pengawasan kita. Kenapa? Karena di bagian ini adalah bagian yang kita tuh males gitu buat ngecek. Kenapa? Karena harus naik-naik tangga. Terus buat teman-teman yang takut akan ketinggian kan mungkin takut untuk mengecek kalau bagian itu adalah bagian atap atau genting teman-teman. Nah, harus dipastikan bagian atap pemasangannya itu harus rapat. Jadi sehingga bila hujan turun tidak ada air yang masuk lewat celah-celah genting yang renggang. Seperti itu teman-teman. Oke, itu tips nomor 2 di bagian genting. Berikutnya kita bakal lanjut lagi ke tips nomor 3. Apa itu? Kalian penasaran? Jadi saksikan terus video ini sampai akhir. Let's go! Oke Sobat Kang Bangun, di tips nomor 3 kita bakal lanjut ke bagian dalam rumah. Setelah kita panas-panasan di luar di atas genteng ya, kita bakal lanjut ke tips nomor 3 di dalam rumah. Apa itu? Bukan pintu, bukan. Kita bakal kasih rekomendasi yang perlu diperhatikan saat kalian melakukan finishing rumah, itu adalah bagian engsel, pintu, dan jendela. Kenapa bagian engsel? Bagian engsel tuh harus diperhatikan mulai dari titik penempatannya, kemudian dari pemasangan sekrup itu harus kencang dan sempurna supaya bagian pintu atau jendela itu tidak bergeser atau dislokasi. Jadi sesuai pada tempatnya yang ada teman-teman. Itu untuk tips nomor 3 di bagian engsel. Berikutnya tips nomor 4 dan terakhir apa itu? Jadi teman-teman jangan skip dulu videonya, lanjut sampai ke menit terakhir. Let's go! Oke Sobat Kang Bangun, di tips nomor keempat, saat apa aja yang harus diperhatikan saat kalian melakukan finishing rumah adalah bagian pintu. Kenapa bagian pintu? Karena di saat musim penghujan, pintu itu biasanya akan mengembang karena terbuat dari kayu teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah batasan antara pintu kayu dengan lantai maupun tembok atas atau kusen yang ada teman-teman. Meskipun kalian menggunakan kayu dengan kualitas yang bagus, tetap saja
pintu kayu pasti akan mengembang ukurannya seperti itu. Sebetulnya ini bukan tips terakhir teman-teman, masih ada lagi. Kalian penasaran? Ini adalah berikutnya ada tips yang sangat penting buat teman-teman saat kalian melakukan finishing rumah. Apa itu? Let's go. Few moments later. Sobat Kang Bangun, di mana ada air, di situ ada kehidupan. Begitulah kata peribahasa. Jadi di tips berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah saluran air dan pembuangannya. Nah, di sini ada wastafel. Jadi harus kita tes ya teman-teman ya. Oke, ini sudah menyala teman-teman. Jadi ini hal yang perlu kalian perhatikan juga saat tahapan finishing rumah. Selain air yang menyala, juga salurannya harus dicek adakah yang mampet atau tidak. Oke, kita lanjut lagi ke tips yang perlu diperhatikan dalam finishing rumah berikutnya. Let's go. A few moments later. Sobat Kang Bangun, kita lanjut lagi ke bagian tembok. Ini adalah tips terakhir dari video kali ini. Tadi kan untuk yang pertama itu bagian luar tembok. Sekarang kita masuk ke bagian dalam tembok. Yang perlu diperhatikan apa? Itu adalah bagian tekstur. Adakah yang bergelombang atau tidak? Kemudian pemilihan warna cat yang masih menjadi perhatian teman-teman saat teman-teman melakukan finishing untuk rumah teman-teman semuanya. Nah, untuk pemilihan warna cat untuk rumah minimalis kita ada rekomendasi warna itu teman-teman menggunakan warna-warna yang terang. Contohnya seperti di belakang saya ini menggunakan cat berwarna putih. Nice. Jadi itu aja teman-teman untuk bagian tembok. Let's go. Nah itu teman-teman tips-tips dari kita apa aja yang perlu kalian perhatikan saat kalian melakukan finishing rumah. Selain itu kalau misalkan ada yang kurang dari tips-tips kita, boleh banget langsung kalian tulis aja di kolom komentar hal-hal apa aja yang perlu dilakukan dan diperhatikan saat melakukan finishing rumah. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.